berkaitan dengan desa, kita akan bahas tentang buku tanah khas desa. Nah, ini juga bisa masuk ke bisa kalian gunakan untuk di perusahaan atau di sekolah gitu ya, sehingga teman-teman atau rekan-rekan yang yang di bagian terkait ya bisa mencatat ya, mudah kok gitu. Baik di perusahaan ataupun di sekolah gitu ya bahasanya. Bukan hanya untuk desa aja sebenarnya, cuman saya lebih ngedepanin desa karena memang untuk untuk bahan evaluasi gitu ya ataupun pengarahan. Di sini nomor urut ya, nomor 1 tentunya asal tanahnya, tanah kas desa ya. Kas desa itu maksudnya tanah milik desa ya. Tanah milik desa itu tentunya tanah yang ada di daerah itu gitu ya. Tanah milik desa itu ya, tanah asal kas desa. Dari siapa? Asal tanahnya itu dari siapa nih? Misal dari lurah yang lama atau dari kepala desa yang lama gitu ya, yang lama. Harus jelas supaya tercatat. Tanya tuh ada juga kan desa yang bikin sekolah ya, sekolah khusus desa, makanya sekolah buatan desa, makanya itu namanya penggerak ya, atau apa gitu. Nah itu harus dicatat juga di sini. Ada juga tuh buku apa gitu ya. Jadi ini kan khusus tanah ya. Nomor sertifikatnya nomor berapa misalnya, nomor 1 ST SK misalnya surat sertifikat SRT ya. Misalnya ini 2022 misalnya. Ini hanya misal saja. Luasnya berapa meter? Luasnya misal 2000 ya. Kelasnya berapa? Kelas berapa dia? Jadi untuk membedakan kelasnya ini kita bisa lihat dari banyaknya orang. Jadi gini, kelas kita kalau kelas-kelas itu lihat di LJOP ya, mengenai bayaran pajaknya ya. Bayar pajaknya per tahunnya berapa, semakin tinggi maka kelasnya semakin pertama gitu. Jadi yang terakhir itu yang ecek-ecek kecil-kecil gitu. Nah ini 2000 ataupun gini diadakan aturan sama dengan if jika dalam kurung ini luasnya sama dengan lebih dari 2000, maka kelas 1 ya. Kalau udah langsung aja maka 1. Nah gitu ya. Jika kurang dari 1 maka 2 gitu ya. Hanya ada 2 kelas aja, nggak apa-apa gitu. Kelas asal milik desa ya. Nah ini diceritakan, ini ceritanya dari siapa gitu ya. Ditambah aja, ntar dicari aja. Pemerintah ya, asalnya dari mana? Bantuan dari pemerintah misalnya gitu. Kalau dari pemerintah, kalau bukan dari perorangan, dari apa, bantuan provinsi ya. Nah, kalau dari kepala desa ya namanya ya, berarti kita dari pemerintah aja ya, dari pemerintah aja langsung ya gitu ya. Ini kalau usah diisi. Pemerintah itu mana? Kabupaten aja, lain-lain nggak ada tanggal perolehan ya, tanggal pemberian tanggal berapa, tanggal 15 Januari 22 atau 21 atau tahun 99 juga nggak apa-apa gitu. Jenis tanah khas desa, sawah atau tanah garapan, tanah gal, pokoknya atau jenis tanahnya apa. Misal di sini daratan yang biasa buat main bola lah ya. Patok
patokan tenda batas. Ada ya, patokan tanda batas ada ya, dipatok ya. Papan nama ya, ada papan namanya juga milik desa gitu ya. Ya kalau ada. Lokasinya di mana? Misal di alamat ya, ke kampung atau jalan apa gitu ya. Peruntukan untuk apa? Untuk lapangan itu ya. Mutasi, jika dimutasi ya, jika tidak nggak usah diisi karena memang nggak dimutasi. Nah ini pun bisa untuk kalian masukkan atau kalian bisa bikin format lagi untuk sekolah ya, ataupun untuk apa namanya, untuk perusahaan ya. Dan di desa pun ada namanya sekolah desa milik desa. Nah kalian bisa masukkan juga seperti ini, cuman ya ganti buku bangunan desa seperti itu, pendidikan bangunan ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai buku tanah khas desa ya.